Baik, baik ya Kakak, kita akan mulai kegiatan tatap maya kita di hari ini, hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Izin Kakak, saya agak kurang enak badan hari ini. Jadi nanti kalau ada suara yang kurang jelas mohon diinformasikan ya Kak ya. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan kembali tatap maya kita hari ini tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Seperti biasa, saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan bersama untuk selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya Kak. Baik Kakak, pembelajaran 1 dan 2 yang kemarin kita sudah pelajari tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif serta penyajian tugas gerak. Ya Kakak-kakak, hari ini tujuan kita adalah Kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi tentang referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Jadi referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak Kak. Ya, agenda kita sesi ini yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga, refleksi. Baik kakak-kakak, kita akan mereview singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu tentang meningkatkan mengingatkan kembali ya tentang 9 aspek dan 4 kriteria di pertemuan yang pertama dan kedua. Yang pertama itu adalah 9 aspek pembelajaran efektif, yaitu tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemogresan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, ada umpan balik. Yang ketujuh, ada komunikasi yang efektif. 8, ada penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, ada keselamatan. Dan juga 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Kriteria yang pertama yaitu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kriteria yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kriteria yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu untuk review pertemuan yang kedua yaitu tentang penyajian tugas gerak, yaitu yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, bagaimana menetapkan tanda dan prosedur mengatasi faktor ya lingkungan dalam pembelajaran itu memastikan supaya peserta didik dapat mendengar, melihat, dan menggunakan waktu yang efektif Kak, dan efisien. Lalu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dan yang terakhir adalah isyarat atau cue pembelajaran. Mungkin itu
review singkat dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, Kakak-kakak, lanjut kita akan berburu referensi ya, Kak. Nah, setelah ini Kakak-kakak akan, berdiskusi berkelompok seperti kemarin, nanti silahkan Kakak-kakak, berdiskusi ataupun mencoba, mencari ya referensi penyajian tugas gerak sebanyak mungkin ya, karena waktunya agak lumayan panjang. Karena hari ini kita diskusi 1 kali, presentasi, refleksi, selesai. Jadi manfaatkan waktunya Kak sebaik mungkin supaya, tidak terlalu molor seperti kemarin. Oke baik Kak, jadi Kakak-kakak nanti akan, saya buat 3 kelompok, ya tiap kelompok itu membuat, untuk mencari referensi ya, nanti akan saya kirimkan LK-nya, lewat sebentar, ini saya kirimkan LK-nya silakan Kakak-kakak download di Google Drive, di salinan, buat salinan dulu. Ya, saya kirimkan di kolom chat, silahkan Kakak-kakak, mencoba akses dulu, nanti saya akan buatkan, eee, board-nya dulu. Breakout 40 menit. Main call nanti itu kelompok 1 ya, Kak? Oke. Oke, maaf Kak, sinyalnya barusan. Oh, dari tadi suara saya masuk nggak ya, Kak? Masuk, kedengeran. Oke, baik. Kita lanjut ke bor ya, Kak.
sudah saya buatkan breakout room-nya, silakan kakak-kakak masuk ke room-nya masing-masing, Kak. Tuh, bisa. Ini kelompok saya, Kak Taufik. Iya, Kak. Ini di main call ada Kak Firman, ada Kak Khairuddin sama Kak Purwati, Kak. Itu dua. Oh, Kak Gama masih masuk di sini sih. Ini ada 4 Kak, Kak Gama, Kak Khairuddin, sama Kak Firman. Iya, tapi di bentar, Kak. Udah, Kak. Belum. Oh, tadi kelempar ini. Kak Gamanya saya coba pindahin. Kak Gama udah dipindah, cuma dia lagi belum on dari sana harusnya. Dia harus adanya di kelompok 3. Lagi rapat kan tadi, Kak Iya, Gamanya. lagi rapat ya, Kak. Lanjut aja, Kak. Nanti dia gabung ke grup sendiri ya. Kak Firman ada Kak Kosasi. Ya, berarti saya Kak Khairuddin sama Kak Purwati ya, Kak Taufik. Iya, bertiga, Kak. Kak Purwati, Kak Firman, sama Kak Khairuddin. Oh iya. Ayo Kak Pur. Mulai dari mana kita, Kak? Kita kelompok berapa Kak kita? Berarti kelompok 1 kita kayak. Kelompok 1 ya. Tanya. Ini kita semua mengerjakan semuanya apa kita kerjakan semua atau gimana ini Kak? Ini aja Kak kayaknya Ya? sesuai dengan yang salinan ini kita dikerjakan yang di kelompok 1 aja. Jadi mulai dari ini ya, mendapatkan perhatian dari peserta didik itu. Apa Saya sambil ketik sama anggotanya dulu ya. Kapur gimana ngajar Kak? di mana Kapur? Di Kalisari nah, Pasar Rebo. Sama tetangga sama saya. Oh, di mana? Di Wanjulan. Oh, di Julan. Oh, dekat ya, mah tetanggaan kita. Oh, 179. Tetangga berarti. Dapat
prosedur. Gimana Kak? Ayo kita mulai. Yang Yang ini dulu lah, mendapatkan perhatian dari coba Kakak buka yang di itunya apa? Buka di apa itu chatnya, kan berbagai preserasi terapik itu menetapkan tanda prosedur dulu ya kita ya. ya, Kakak yang nulis ya Kak Firman ya yang ngetek ya. ya. Ini saya sambil mencoba. Ya oke. Kakak yang ngetik ya. Oke. Eh, pertama yang kita bahas yaitu mendapatkan perhatian estetik yang A ya, menetapkan tanda prosedur dulu ya. Menetapkan tanda prosedur. Mungkin barangkali untuk menetapkan tanda prosedur ini ya, menggunakan tepukan tangan gitu kan ya. Ini menggunakan tepukan tangan itu benar gak tuh? Enggak, kalau kita kan manggil anak pertama kalau untuk kumpul biasanya menggunakan peluit. Ya. Kurang kencang Kak Akan suaranya peluit. nggak dengar. Halo, kedengeran nggak? Halo. Iya iya. Gimana Kak? Peluit kayaknya ya. Peluit, terus kemudian Kon gitu ya, bola itu. tepukan. Gitu. Biasanya kita kan kalau nyuruh baris anak tuh, anak biasanya kalau baru turun dari kelas tuh, biasanya main-main bebas dulu tuh. Kita kan biasanya Iya manggilnya betul. peluit, Dengan terus pakai kemudian peluitan ya, bunyi peluit ya. tepukan gitu, terus kemudian Berarti ini ya, suara peluit atau bahasa ini ya. Ini kalau aja lama, menggunakan suara peluit gitu. Gimana? ya, kalau lama kan biasanya kita hitung 1 sampai 5. Kalau masih belum baris, kita Tambah ada lagi 5 instruksi yang lagi beri lama. 1 sampai 10 gitu. Hitungan 10 sudah rapi di barisan gitu ya. Itu aja ya. Iya, berarti itu aja Kak. Menggunakan suara peluit. Terus yang kedua, menggunakan hitungan 1 sampai 5 sudah siap di barisan gitu kan. Tepukan bisa ya. Ayo kumpul. Ya, itu menggunakan suara aba-aba kan hitungan 1, 2 itu kan masuk menggunakan hitungan 1 sampai 5 gitu. Tapi kalau 1 sampai 5 sih terlalu cepat ya, biasanya 1 sampai 10 biasanya kalau saya menggunakan itu. Menggunakan suara peluit, kita bunyikan peluit itu kan. Terus yang kedua menggunakan hitungan 1 sampai 10 itu menggunakan ya gitu 1, 2 begitu, terus 3 begitu Kak. Ya begitu. Terus sama menggunakan suara aba-aba itu masuk itu kan hitungan itu kan menggunakan hitungan 1 sampai 10 itu ya. Ayo kumpul. Masuk nggak teriakan? Masuk nggak Kapur kalau kita teriakan? Teriakan gimana? Ya, ayo kumpul gitu. Ayo baris. Oh itu kumpul baris. Kayaknya saya sih nggak pernah, tapi nggak apa-apa sih Kak. Saya nggak pernah ayo kumpul, ayo baris gitu nggak pernah sih. Paling saya bunyi peluit. Ada tapi anak nggak udah apa-apa. itu sendirinya langsung baris kalau udah baru dengar peluit aja.
Iya, Kalau itu nggak biasanya sih bunyi peluit gitu anak-anak sih udah langsung ini siap baris di depan kita, biasanya gitu sih. Terus bisa ditambahin itu menggunakan 1 sampai 10 sudah siap di barisan. Itu mm-mm. Berarti ini ter- membagi apa? membagi ini apa kelompok barisan, eh, membagi barisan. Heeh, ini apa, berbentuk, barisan 4 sap dalam contoh gitu, udah anak udah rapi gitu, terus ketua kelas nyiapin ke depan begitu. Biasanya begitu sudah rapi, tapi ditambahin nggak apa-apa sih Kak. Kalau untuk ke SD kan biasanya ada tambahan begitu, ya tepuk ini ditepukin tangan itu bisa masuk itu Kak, dimasukkan juga boleh itu. Kalau kayak kita kan nggak pernah tepuk tangan ya, tapi bisa Kak dimasukkan itu. Mm-mm. Menggunakan tepuk tangan itu bisa itu. Iya, lanjut yang B dah. Udah angkat aja dah. Iya. Jangan banyak-banyak dah. Mm-mm. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Apa ya? Iya, iya. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Terus berikutnya mengatasi faktor lingkungan. Itu udah Kak yang menetapkan tanda prosedur itu. Menetapkan tanda Itu udah. prosedur. Terus yang berikutnya menetapkan yang B ya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ya. Coba Ya, apa? benar, mengatasi faktor yaitu dengan pertama Memberi tanda ya, memberi tanda. Itu yang B ya Kak ya. Dengan menggunakan lingkungan ini pertama lingkungan sosial. Bisa nggak Kak itu masuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran itu pertama kita menggunakan dengan lingkungan sosial. Itu siswa dalam contoh siswa menyiapkan itu kan sebagai mentor dalam pembelajaran jadi sesama teman gitu. Bisa masuk nggak itu? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mik itu yang mana? Mik aja. Di arah komputer ini. Gimana Zoom? Lagi ngerja. Pakai ini. Iya, pakai ini. Pakai itu. Gue di ininya gedein coba. Udah bisa. Ini 100 pelan suara ya udah kamu Halo Kak, untuk mengatasi faktor lingkungan sudah itu udah belum itu? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran belum, Bapak. Baru memberi tanda. Itu lingkungan psikologis yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menyemangati dan aktif dalam pembelajaran terutama untuk siswa perempuan handle itu kan termasuk itu lingkungan psikologis. Pertama kita memberikan motivasi. Halo Kak, dengar nggak? Di sini saya pelan banget. Halo. Itu ada suara ondel-ondel ya? Iya.
Ya ini lagi ini apa itu bel pulang. Oh gitu. Kalau bel pulang begini suaranya. Ini Kak, yang mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran itu yang lingkungan psikologis, masuk nggak Kak itu? Lingkungan psikologis kan kita memberi motivasi kepada peserta didik untuk menyemangatin dan aktif dalam pembelajaran. Dalam contoh apa itu yang siswa perempuan itu masuk nggak itu? Ya, bisa itu ada ya. Psikologis, Mhm. supaya aktif dalam pembelajaran. Ya, lingkungan psikologis, guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk menyemangati dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dalam contohnya yaitu peserta didik terutama untuk siswa perempuan itu. Ya, Jadi dari kita sebelum titik. memulai pembelajaran kan kita memotivasi dulu itu. Nah, terus untuk ada berapa Kak itu Kak? Untuk lingkungan pembelajaran selain lingkungan sosial, lingkungan psikologis, terus lingkungan fisik masuk nggak itu? Ya, bisa. Yaitu menjaga kenyamanan dan keamanan kepada peserta didik pada saat melakukan aktivitas pembelajaran di lapangan. Itu masuk nggak itu? Lingkungan fisik. Menjaga kondisi deh, menjaga kondisi Untuk mengetahui kondisi menjaga pembelajaran. kenyamanan itu ya, kenyamanan peserta didik pada saat pembelajaran, aktivitas pembelajaran di lapangan. Itu kan masuk kenyamanan, itu masuk lingkungan fisik gitu. Iya. Ada 3 aja kayaknya Kak yang ini lingkungan dalam pembelajaran itu. Iya, Nak. Udah pulang? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mau ditambahin lagi Kak untuk lingkungan pembelajaran? Selain lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan psikologis. Gitu. Mungkin lebih itu ya untuk keamanan kenyamanan pada saat pembelajaran yang dilakukan. Terus berikutnya yang C ya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat gitu. Tempatkan peserta didik yang harus membelakangi matahari gitu ya. Iya. Benar nggak? Jadi dengan melakukan pengamatan ya, membelakangi. Pada Jadi saat gini ya, pembelajaran, melakukan pengamatan pada peserta didik. Berarti kan ini memastikan peserta didik dengan melihat. Nah, itu kita kan mengamati anak tersebut mendengarkan atau bercanda atau gimana kan dan melihat. Itu berarti kita sebagai pengamat ya Kak ya, mengamati kepada peserta didik. Yang pertama, pada saat berbaris posisikan peserta didik untuk membelakangi matahari kan. Iya, betul. Terus kemudian yang kedua, peserta didik berbarisnya jangan terlalu jauh gitu supaya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Menjaga jarak ya. Itu kan maksudnya direntangkan tangan itu kan menjaga jarak.
Jadi sesuai peserta didik mengikuti instruksi dari guru ya, gitu. Nah, gitu. Ini karena di lapangan, ini berarti untuk peserta didik mengikuti gerakan kita atau bagaimana? Karena kan apa ditayangkan video gitu, menayangkan video, tapi nggak bisa ya kalau di lapangan itu ya. Kan itu kalau menayangkan video itu kayaknya sepertinya di kelas ya. Iya. Apalagi Kak? Udah ya kali ya? Dua aja. Apa ditambahin lagi? Udah 2 aja dulu ya. Kalau ada masih ada lagi, kita tambahin lagi. Gimana? Dua aja dulu. Nanti kalau masih ada, nanti tambahin lagi. Terus yang berikutnya masih ada lagi kayaknya Kak ya. Ini yang dengan menggunakan waktu yang efisien itu masuk nggak kita? Itu menggunakan waktu yang efisien. Ya, yang D itu yang terakhir yang D. Menggunakan waktu yang efisien itu yang D. Karena kan mendapat perhatian dari peserta didik itu kan ada 4 macam ya. Itu yang D itu yang terakhir, penggunaan waktu yang efisien. Apa aja tuh? Gimana tuh? Memaksimalkan apa itu artinya? Penggunaan waktu yang efisien itu apa? Memaksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Masuk nggak itu? Ya, ini lebih ke contoh penggunaan waktu yang efisien, yaitu satu, memaksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan pembelajaran. Masuk nggak itu? Boleh. Kalau begini, mulai dari kan menggunakan waktu yang efisien tuh. Mulai dari perencanaan dulu supaya banyak nanti tidak banyak waktu yang terbuang. Gimana Kak Kairudin? Mungkin bisa ditambahin itu menggunakan waktu yang efisien, selain itu apa lagi? Saya nyimak dulu Bu Pur karena baru ini. Ya baik Kak, siap. Saya ngikutin ya, dulu. Siap Kak. Kalau ada yang ini nanti siap. sembari berjalan. Iya siap Kak. Iya. Tugas gerak yang dapat proses pembelajaran. Posisi guru berada di tengah-tengah peserta didik pada saat melaksanakan saat menjelaskan materi. Untuk menguangkan hasil temuannya pada lembar kerja, silakan. Mencari referensi inspiratif terkait penyajian.
Mohon izin Pak Firman, coba agak saya lihat dari atas ya. Saya baru nyimak soalnya. Nah ya, ini mendapat perhatian. Pertanyaannya apa Pak? Mohon maaf. Ya, itu nomor 1. Ini, nomor 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Itu apa aja, gitu, Pak. Mungkin gini kali Kak, menggunakan peluit gitu, ditambahin gitu atau hanya peluit aja. Menggunakan Kita jelasinnya di itu aja langsung. iya nanti pada saat ini aja. Ya udah gitu aja. Gimana Pak? Ini sesuai pengalaman aja ya. Iya betul. Pada saat berbaris. Yang efisien. Aku peralatan di sini ini biasanya bola dan nanti kita mainkan hiaskan gitu masuk nggak ya? Ini pembahasannya mengapa guru PJOK ya yang perhatian peserta didik ya Bapak Ibu? Iya Pak, iya Kak. Ini berbagai referensi interaktif. Kalau itu satu ya dalam proses pembelajaran. Terus yang ini ya Kak, penggunaan waktu yang efisien itu ya. Penggunaan waktu yang efisien. Ini kali ya, memaksimalkan waktu untuk pencapaian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu masuk nggak Kak itu? Kalau penggunaan waktu yang efisien. Memaksimalkan waktu untuk mencapai memaksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memaksimalkan pembagian waktu. Maksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan pembelajaran, tujuan pembelajaran, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Waktu sesuai. Memaksimalkan waktu. Memaksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memaksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua apa ya? Dari mulai pendahuluan. Mencapai tujuan pembelajaran, ya. Pendahuluan, inti, dan penutup. Betul. Pendahuluan, inti, penutup. Terus apa lagi? Apa lagi berikutnya? Memaksimalkan komunikasi dengan jelas.
enggak? Itu Pak Pur. Halo, Pak Pur. Ya Pur, halo. Ada apa tuh? Itu udah. Enggak masuk. Ya Kak? Itu udah dilihat belum? Bisa nggak? Ya bisa ngelihat. Maaf. Memaksimalkan komunikasi dengan jelas dalam proses pembelajaran dan proses belajar. Oh ya, pembelajaran. Terus penggunaan media yang tepat. Ini yang di bawah ini kita suruh ngerjakan juga, bukannya yang kelompok lain. Ini kerjakan juga. Ini contoh salah satu materi yang kita ajarkan nih, mau apa, kita mau milih apa, coba. Terus nanti kita mengurutkannya. Apa ya? Pakai bawah aja, pakai bawah. Yang kedua tuh menghadapkan konten dan aspek itu kita ngerjain juga apa kelompok lain? Ya, ngerjain aja. Kayak aja ya. Nanti Kapur yang presentasi ya. Gimana tuh? Kita juga ngerjain. Apa ini bukannya Ya, untuk kelompok? ngerjain juga. Ya? Ngerjain juga. Oh, dikerjain juga. Keterampilan gerak yang diajarkan. Jadi ini Pari, lompat. runtutan kegiatan kita yang diajarkan dari mulai pemanasan kayaknya gitu ya. Pemanasan apa gitu. Apalagi ya? Demonstrasi Pembahasan materi tentang atletik, yaitu pemanasan. Terus habis pemanasan itu langsung aja ke intinya, yaitu teknik lari gitu ya. Demo. Kita teknik start dulu apa teknik lari dulu? Teknik Start start. dulu biasanya kalau start dulu teknik start. Lari ya? Teknik start lari jarak pendek.
Iya, lari teknik setar, lari jarak pendek. Lari jarak pendek kan ada beberapa ya. Lari 100, kasih keterangan lari 100 meter gitu ya. Mm-mm. habis start apa start lari ya langsung ke larinya teknik berlarinya ya. Saya teknik Teknik setar, start jarak pendek, terus larinya teknik setar, teknik teknik berlari. Kalau misalnya teknik berlari 100 meter kan teknik ya apa ya? berlari aja gitulah. Ya, Mau teknik berlari. 100 meternya nanti lari. Terus habis itu iya. Terus cara masuk finish. dan cara masuk finish ya. Mm-mm. Cara masuk Finish. finish lari 3 habis itu apa latihan gerakan keras jongkok ya. Kemudian anak-anak berlatih sendiri ya latihan keras Pendinginan, jongkok benar nggak? Mbak. Gitu ya Kak Khairuddin sama Kapur coba dilihat ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi Kak. Untuk apa ya? Latihan lari jarak pendek. Berarti lomba itu dikelompokkan ya dalam contoh 5 anak lari gitu Kak. Biasanya kan kalau terakhir-terakhir anak itu dapat semangat Mm-mm. lombakan juga supaya kita bisa mengetahui kemampuan dari masing-masing biasanya nanti kan kalau ada apa bisa Jadi lomba lari unjuk kemampuan ya Pak ya? ya untuk Ya. Berarti ini ya biar semangat Kalau misalkan yang latihan ini, mohon maaf, latihan teknik gerak kan misalnya. Kalau ditambahkan teknik, teknik gerakan jadi kan latihan teknik gerakan start jongkok itu bersama-sama nanti. Terus Yes. latihan teknik gerakan lari jarak pendek bersama-sama. Latihan teknik gerakan. Jadi step dulu ya, step by step dulu. Baru nanti terakhirnya lombanya itu yang tadi Bu Pur bilang bisa per kelompok, bisa semuanya.
Udah ya, bungkus. Udah Kak, Ya. udah. Iya. Satu lagi nih. Berarti kita harus nyambung atletik semua ya. Lompat jauh aja. Atletik, Lompat jauh aja ya. lompat jauh. Apa permainan apa atletik lagi? Apa? Ngambil apa Kak? Selain atletik? Permainan juga boleh. Oh, lompat jauh. Oke. Biar gampang. Maafin Pak Udin. Kayaknya hampir sama ya. Hampir sama Kak? Ya hampir sama itu. Ini. Yaitu di copy paste aja. Apa lagi? Habis pemanasan kita menjelaskan ya. Itu masuk nggak usah ya, langsung aja ya. Kan enggak pemanasan dulu. Biar nggak balik, coba kita menjelaskan dulu apa pemanasan dulu. Melakukan demonstrasi. Ya. Apa? Menjelaskan yaitu ya demonstrasi menjelaskan teknik-teknik dalam melakukan Jauh awalan dulu ya. bukan Awalan, tolakan. awalan tumpuan atau tolakan saat di udara dan saat mendarat. Teknik awalan, teknik tolakan, terus Saat di working in the udara. air, dalam di udara. Awal Tolakan, lompatan ada nggak? Lompat nggak ada. tolakan ada dua itu Kak, tolakan di Double itu Pak. double. Tolakannya satu aja. Tolakan Awalan, saat di udara, Tolakan saat melayang. saat di udara, Ya, saat saat di melayang udara, mendarat. saat di udara, jangan saat melayang, saat di udara Dia melayang pas dan Melayang saat mendarat. mendarat, saat mendarat. Saat di udara, Saat melayang di udara dan saat mendarat. saat Mendarat. mendarat. Iya, Dan darat. iya, betul. Saat mendarat. Gitu. Ya, latihan ini samain aja latihan. Ya, Iya, latihan. awalan. Melakukan awalan dulu, teknik awalan. Ya, awalan dulu, gerakan teknik awal, ya, awalan. Latihan teknik gerakan awalan, lompat ke bak pasir. Ya. Terus kemudian Latihan teknik gerakan tolakan. Tolakan. Ya, kaki mana yang kuat itu digunakan untuk tolakan. Kan tumpuan ini untuk lompat ya. Iya, betul. Dengan kakinya biasanya. Terus latihan pada saat di udara Teknik menggunakan udara. gaya apa gitu. Latihan teknik saat di udara. Itu menggunakan gaya apa gitu. Dilihat kan pada saat di udara itu. Latihan teknik mendarat. Terus latihan teknik saat mendarat. Gerakan gerakan kita. latihan teknik saat mendarat. Di situ baru ke intinya langsung latihan lompat dulu. Ya, ini. Ya, tadi. Ya, betul. Terus. Setiap ini ada refleksi nggak? Iya, refleksi ya. Akhir kegiatan kan tadi nggak ada itu refleksi tentang lari jarak pendek,
Ya, Iya nah, pendinginan tadi ya, pendinginan. udah. Terus yang pensil bolpen udah Pendinginan, diganti semua. refleksi. Jangan dibiasain. Kalau bisa jangan. Heeh, ya udah oke. Oh bisa. Bahkan itu upaya minjem juga masih. Oh, gitu. Nanti kebiasaan, enggak kalau nggak dikurangi kebiasaan. Berdoa ya. Benar, refleks. Salam. Iya betul. Habis refleksi kan salam. Ya, Ini kan kaitannya dengan tugas sampai ke geraknya udah sampai refleksi udah. Udah sampai ada situ. Dikasih salam nggak Pak? Nggak usah. Penutup kan salam. Nggak usah kalau itu udah masuk Iya. ini. Terus apa nih? Isyarat. Keterampilan gerak yang diajarkan tetap aja kita hanya ngikutin lari jarak rendah. tangan dan kaki. Panjang depan. Terus apa lagi? Tangan dan ayunan, terus pernapasan itu Pak, mungkin ya. Badan condong ke depan, terus pernapasan itu masuk nggak tuh? Menambah ada lagi tambahan. Cara pengaturan napasan, pernapasan masuk nggak itu? Pengaturan pernapasan. Cara menghirup udara dari mana ke situ? Hidung dulu, keluarin dari mulut. Pada saat masuk finish, menambahkan kecepatan pada saat masuk finish. Itu aja dah, biarin lah. Itu ditambahin Pak, menambah kecepatan pada saat masuk finish. Ya masuk finish. Menolak dengan kaki yang kuat, terkuat ya. Menolak dengan kaki terkuat, menggunakan tolakan kaki yang terkuat. Apalagi kapur. Baru kalau Terus pada saat mendarat itu Mendarat menggunakan apa ya? Dengan jongkok ya, pendaratan itu dengan badan jongkok ya. Tangan diluruskan ke depan pada saat mendarat itu. Tangan lurus ke depan. Posisi jongkok. Tangan lurus ke depan. Ya jongkok ya pada saat mendarat. Ya, itu aja ya. Ya udah itu aja. Mungkin Kak Diding nambahin.
Udah cukup. Udah Oke. cukup itu ya. Baik, langsung aja Kak, kelompok 1. Udah ada banyak. Langsung presentasi nih Kak. Iya, langsung aja Kak, karena udah lewat, nggak apa-apa. Sambil teman-teman biar menyimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah izin menampilkan share screen ya. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan terkait tugas berbagi referensi inspiratif yang akan dipaparkan oleh Kak Purwati dan Kak Aduh, Mbak. Purwati dipersilahkan. Masih Mbak ya? Ya, lanjut Kak. Maaf, ada TU ini ya tentang. Ayo Kapur, silakan Kapur. Nanti gantian. Mic-nya Kak, belum. Mic-nya Kapur. Belum nyala Kapur. Baik, terima kasih Kak. Kami akan presentasikan dari kelompok 1, yaitu Kak Firman yang pertama, yang kedua saya sendiri, yang kedua Kak Khairuddin. Oke, terima kasih. Untuk 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu dengan menggunakan fluid. 2, menggunakan hitungan. Ketiga, dengan menggunakan tepukan tangan. Keempat, membagi kelompok kecil. Terus untuk berikutnya, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. 1, lingkungan psikologis, yaitu memotivasi peserta didik supaya aktif dalam pembelajaran, khususnya peserta didik untuk perempuan. Yang kedua, lingkungan fisik, yaitu menjaga kondisi siswa pada saat pembelajaran supaya peserta didik nyaman saat melakukan pembelajaran. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. 1, pada saat berbaris, pastikan peserta didik membelakangi matahari. Yang kedua, posisi guru berada di tengah-tengah peserta didik pada saat menjelaskan, biar mata fokus ke satu titik. Yang C, meletakkan peralatan di depan peserta didik. Dalam contoh bola, kon itu kita taruh di depan biar anak tidak pandangan ke bola, yaitu mengambil bola terus memainkan. Terus untuk yang D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu memaksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh yaitu dengan ada pendahuluan, ada inti dan penutup itu. Terus untuk berikutnya, memaksimalkan komunikasi dengan jelas pada saat proses pembelajaran. Untuk yang ketiga, penggunaan media yang tepat, yaitu dipersiapkan dan terencana itu ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kita menyiapkan dulu apa sih yang kita perlukan, biar nanti pada saat pembelajaran itu kita nggak nyari sana nyari di sini gitu. Jadi waktu itu tidak terbuang-buang. Gitu. Oke, untuk berikutnya yang kedua,
menerapkan ke apa itu nggak kelihatan, nggak kelihatan kan? Ya nggak kelihatan kan tulisannya. Konten. Ada saya aja yang lanjut. Ya Kapul, oke terima lanjut ya kasih. Kak, nggak kelihatan Kak. Maaf. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tentang menahapkan konten dan aspek organik penugasan. Untuk kelompok kami mengambil materi lari jarak pendek. Ya, untuk urutan pengajarannya yang dilakukan adalah pertama menjelaskan tentang materi atletik terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan pemanasan, lalu selanjutnya demonstrasi yaitu pertama teknik start jarak pendek menggunakan start jongkok, terus kemudian teknik berlari dan cara masuk finish lari jarak pendek. Dilanjutkan dengan latihan teknik gerakan start jongkok, terus kemudian latihan teknik gerakan lari jarak pendek. Selanjutnya latihan teknik gerakan masuk garis finish, lalu latihan lari jarak pendek, kemudian lomba lari jarak pendek, kemudian pendinginan, dan terakhir refleksi. Yang kedua, kelompok kami mengambil materi lompat jauh, hampir sama, yang membedakan hanya di demonstrasinya saja, yaitu langsung saja ya teknik awalan, terus kemudian tolakan saat melayang di udara, dan saat mendarat pada bak lompat jauh. Terus kemudian dilanjut dengan latihan teknik gerakan awalan lompat jauh, lalu latihan teknik gerakan tolakan, latihan teknik gerakan melayang di udara, latihan teknik gerakan saat mendarat, kemudian latihan yang sesungguhnya itu lompat jauhnya, kemudian pendinginan dan juga refleksi. Untuk isyarat dan cuek pembelajaran, silahkan Kak Khairuddin, boleh dilanjut Kak. Clue pembelajaran, isyarat atau cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama lari jarak pendek. Isyarat yang digunakan adalah tangan diayun, kedua pandangan mata ke depan, 3 badan condong ke depan, 4 menambah kecepatan pada saat masuk finish. Terus kedua keterampilan gerak yang diajarkan lompat jauh. Untuk isyarat yang bisa digunakan adalah awalan dari pelan ke cepat, 2 menolak dengan kaki terkuat, ketiga badan dicondongkan ke depan, keempat tangan lurus ke depan posisi jongkok, dan yang terakhir badan jatuh ke depan. Sudah, itu ada lagi? Saya rasa cukup. Demikian dari kelompok 1 untuk berbagi referensi inspiratifnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke fasilitator topik. Baik, Kak, terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau menambahkan atau menanggapi, Kak? Silakan, Kak. Ya, Kak Diding, silakan, Kak. Ya, terutama saya menanggapi, terima kasih untuk kelompok 1, terutama saya menanggapi tentang masalah cue atau isyarat ya. Barangkali di situ karena yang diharapkan itu adalah tentang bagaimana memberi isyarat, misalnya dari lari awalan. Nah, isyaratnya seperti apa? Jadi kalau bisa diidentifikasikan lebih jelas tentang isyarat yang diberikannya, bukan hanya sebatas istilahnya deskripsi yang barangkali bisa arahnya bisa lain gitu. Jadi deskripsinya bisa jelas, misalnya memberikan isyarat lari yang cepat itu seperti apa, misalnya dengan mengayunkan tangan yang lebih cepat atau gimana gitu. Mungkin itu masukannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Diding. Mungkin bisa dipresentasiin lagi terkait isyarat tadi, Kak. Jadi mungkin yang dimaksud Kak Diding itu adalah
Jadi kalau di sini tadi isyarat atau keterampilan gerak yang diajarkan itu misalnya lari lompat jauh, isyarat yang digunakan tangan diayun ini ada dua maksud gitu kan. Maksudnya ini pada saat ini untuk siswa yang melakukan gitu kan. Isyarat yang digunakan ini kan berarti kalau di sini ini adalah tahapan ataupun kriteria lari jarak pendek ya Kak. Jadi tangan diayun, pandangan matanya ke depan, badan condong ke depan, menambah kecepatan pada saat masuk finish. Ya ini mungkin memang teknik yang harus dilakukan. Mungkin maksud Kak Diding gitu ya Kak. Nah, yang dimaksud Kak Diding itu bagaimana isyarat yang bisa digunakan gitu Kak untuk istilahnya misalnya keterampilan yang digunakan lari jarak pendek gitu kan. Nah, guru misalkan mengisyaratkan gitu kan dengan cara misalnya kedua tangan mendorong ke depan gitu ataupun memberikan arahan ke depan supaya lebih fokus gitu, lebih supaya mereka paham tuh pandangan mata ke depan gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu, mungkin secara visual seperti itu Kak. Jadi menggunakan gerakan tangan gitu Kak, dengan isyarat, menggunakan gerakan tangan ataupun menggunakan suara gitu kan. Fokus depan gitu mungkin itu seperti itu Kak yang dimaksud. Jadi kalau memang yang ditulis di sini ini adalah satu yang diharuskan dalam lari jarak pendek gitu ya Kak. Jadi memang sudah kriteria gerakannya seperti itu ataupun tahapannya seperti itu. Tapi yang dimaksudkan Kak Diding tadi mungkin seperti itu. Betul tidak Kak? Jadi mungkin isyarat yang dipakai dalam melakukan ataupun seorang guru gitu kan melakukan kepada peserta didik. Iya betul. Nah, Kak Khairuddin ada tambahan? Kak Diding sudah clear? Sudah sepakat? Seperti itu? Ya, oke, udah. Ya. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kelompok 2 silahkan dipresentasikan terkait hasil diskusinya. Izin dan kami dari kelompok 2 mendapatkan tugas berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Kelompok 2 ada Kak Diding, Kak Uswatun, Kak Zulfa, sama saya sendiri. Langsung aja, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur dengan instruksi yang singkat dan jelas. Yang kedua, rutinitas kelas. Kemudian, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran dengan pengaturan ruang kelas, area khusus untuk aktivitas, kemudian kondisi fisik, keamanan siswa atau kebersihan tempat. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat dengan penggunaan suara yang jelas. Itu ada volume, intonasi, dan penekanan. Kemudian posisi dan gerakan. Yang D, penggunaan waktu yang efisien dengan transisi waktu dan membuat kesepakatan kelas. Nah ini ngetiknya karena sprint jadi kurang, Kak, maaf. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan kontennya atau alat dan lain-lain. Kemudian senam ritmik, keterampilan geraknya senam ritmik, urutan pengajarannya, pembelajaran langkah kaki, dan pembelajaran ayunan tangan. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, gerak lokomotor, dalam kurung melompat. Syarat yang bisa digunakan yaitu menggunakan peluit,
menggunakan aba-aba, menggunakan bendera. Yang kedua, keterampilan geraknya atletik nomor lari jarak pendek, yaitu start, isyaratnya aba-aba bersedia siap ya, kemudian bendera, isyarat, dan bunyi peluit. Mungkin itu Kak hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon masukan dari kelompok lain dan dari fasilitator. Terima kasih. Silakan Kak, kelompok 1 dan 3 menanggapi Kak. Coba kelompok 1, kelompok 1 tadi siapa ya Kak? Kak Purwati udah. Oke. Udah. Oke, sepakat. Sudah nih kelompok 2 tentang penyajian tugas geraknya. Oke, baik ya. Di sini yang saya lihat tadi juga sudah seperti mendapatkan perhatian sudah baik, sudah bisa menggunakan ataupun memanfaatkan dari apa yang ada dan istilahnya bisa mengefektifkan waktu ataupun mengefektifkan pembelajaran. Terus yang kedua dari menahapkan konten, dari keterampilannya diajarkan sila dan bola voli, urutan pengajaran, tujuan pembelajaran, konten, alat pembelajaran, langkah, dan pembelajaran ayunan tangan. Oke, perlu diperhatikan dalam menahapkan konten ataupun aspek organisasi penugasan. Perlu di sini urutan pengajaran yang dilakukan itu setelah tujuan pembelajaran seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu asesmen ya, ataupun asesmen secara detail ataupun materi yang akan dipelajari supaya nanti bisa sesuai ataupun bisa lebih rinci lagi Kak dalam menentukan hasilnya. Jadi kemarin itu banyak juga di RPP yang dikirimkan, sebenarnya sih mungkin memang bakunya seperti itu, tapi secara desain backward desain harus sesuai gitu kan, harus tujuan pembelajaran, asesmen, baru langkah-langkah. Nah, jadi asesmen yang dimaksud di sini adalah cara pengambilan penilaiannya seperti apa. Nanti untuk detail rubriknya ataupun ini yang bisa dilampirkan di bawah gitu kan. Kebanyakan kakak-kakak sudah melampirkan detail rubriknya tapi tidak menyampaikannya di awal seperti apa ininya. Seperti itu Kak. Oke, ya untuk tahapan seperti itu ya Kak ya. Untuk isyarat pembelajaran di sini isyarat atau yang bisa digunakan dalam gerak lokomotor melompat menggunakan peluit, menggunakan aba-aba, menggunakan bendera. Perlu diperhatikan jadi isyarat itu tidak harus selalu dengan menggunakan peluit ya Kak. Banyak isyarat-isyarat atau cue yang bisa kakak-kakak lakukan untuk misalnya gerakan yang mudah dicerna lagi tuh Kak. Jadi selain menggunakan tadi ya benar ya, menggunakan tepuk tangan ataupun menggunakan tepuk ya, menggunakan aba-aba, mengangkat tangan ya untuk gerakan melompat gitu kan. Nah, itu juga bisa ya. Jadi mungkin juga bisa kakak-kakak jelaskan atau kakak-kakak langsung praktekkan gitu kan di depan para siswa gitu. Bagaimana istilahnya kira-kira gerakan melompat seperti ini. Ya, dengan mengeper kakinya, dengan tangannya juga seperti apa posisinya pada saat melompat seperti itu Kak. Mungkin itu untuk gerak lokomotor. Nah, mungkin sama ya seperti itu kira-kira Kak.
Jadi yang masih kurang dipahami mungkin kalau menurut saya tentang isyarat atau cue pembelajaran ini ya sama seperti yang tadi di kelompok 1 Kak. Oke sudah baik Kak, nanti tinggal diperbaiki saja. Silakan ada yang mau menambahkan? Kalau tidak kita masuk ke kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Siap, Kak. Halo. Istri takoni nama. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 bersama Akosasi, sama Kagama dan saya sendiri tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Gunakan sinyal fisik atau suara. Gunakan gerakan tubuh. Berikan instruksi singkat. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Berbaris membelakangi matahari. Berbaris menghadap tembok yang minim distraksi. Dan mengambil istirahat. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Gunakan media pembelajaran yang menarik, tidak terlalu berteriak, ajak siswa berkomunikasi 2 arah, terapkan kode khusus. Untuk yang D, penggunaan waktu yang efisien, perencanaan yang matang, tetapkan waktu untuk setiap aktivitas, dan mengoptimalkan transisi antar kegiatan. Untuk yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, operan bawah, bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, guru mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Guru memberikan contoh gerak, operan bawah, bola voli. Guru memberikan waktu bertanya terkait materi yang akan dilaksanakan. Guru membuat atau menyiapkan beberapa pos pilihan gerak, latihan, operan bawah, bola voli. Guru menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan setiap peserta didik memilih pos yang diinginkan. Peserta didik belajar sesuai pos yang telah ditempati. Contoh yang kedua, gerak dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu peserta didik dapat melakukan gerak dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola secara berkelok. Guru membentuk kelompok 4-5 orang dalam satu kelompok. Guru menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Guru mencontohkan beberapa cara gerak dasar menggiring bola. Guru memberikan LKPD untuk dikerjakan siswa. Peserta didik belajar sesuai instruksi yang diberikan. Isyarat atau clue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, operan bawah bola voli. Isyarat yang biasa digunakan, lutut ditekuk 45 derajat, siku lurus saat perkenaan dengan bola, pandangan ke arah bola yang datang. Keterampilan yang kedua, gerak dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola. Gunakan kaki terkuat kalian. Pandangan jangan hanya terus ke bola. Gunakan bagian punggung kaki. Berikut Kak, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke baik, ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain, kelompok 1 dan 2, silakan Kak. Terkait dari kelompok 3 nih, tentang di sini ada permainan sepak bola, ada permainan bola voli. Oke, mungkin terkait dari
mendapatkan perhatian peserta didik. Mungkin ada nggak yang kurang pas ataupun belum sepakat juga? Kak Gamo udah selesai rapatnya? Sudah, Kak. Oh, oke. Sudah bisa ngikutin ya Kak ya, ini ya Kak? Insya Allah. Siap. Kalau tidak ada, oke, cukup. Terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi pada intinya kakak-kakak semuanya sudah bisa memberikan atau membuat satu referensi ya pada teman-teman yang lain tentang bagaimana pembelajaran yang efektif, mulai dari mendapat perhatian, penahapan konten, dan isyarat atau cue pembelajaran. Jadi pesan kuncinya Kak, bahwa semakin kakak itu kayak referensi dalam misalnya mengembangkan strategi di luar modul ini juga dapat mendapat perhatian peserta didik ya, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau pembelajarannya, berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi kakak-kakak semuanya diharapkan dari diskusi tadi kakak-kakak lebih paham lagi tentang bagaimana bisa mendapatkan perhatian, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue. Kita masuk ke refleksi. Oke, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua di sini dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Monggo dari kelompok 1, silakan Kak, 1 orang memberikan refleksinya. Kelompok 1 itu Kak Pur, Kak Diding, sama Kak Firman. Monggo Kak Firman, coba Kak. Apa yang telah Kakak dapatkan dari materi pada hari ini Kak? Dan menarik, informasi baru apa yang menarik menurut Kakak? Gimana Kak Taufik? Refleksi saja Kak dari keluar. Ya, refleksi Kak dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kira-kira menurut pertanyaan pemantik ini nih yang saya share, menurut Kakak gimana Kak? Oke, baik Kak Taufik. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran? Ya, tentunya sangat menarik ya. Tentunya ini adalah pengalaman baru juga dari saya yang memang sebelumnya jarang sekali untuk melakukan refleksi setelah pembelajaran. Nah, dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan kedepannya bisa menambah wawasan saya dan juga kedepannya supaya saya lebih
rajin lagi dalam membuat refleksi kegiatan pada saat pembelajaran. Kan sudah ada tadi diberikan tahapan-tahapannya seperti apa. Mudah-mudahan rasa malasnya saya hilang nanti ke depannya. Mungkin itu Kak Taufik. Karena selama ini yang sangat bermasalah itu ada rasa malasnya itu. Siap Kak, sama Terima Kak. kasih. Oke, baik Kak Firman, terima kasih. Ada refleksi dari kelompoknya kelompok 2 Kak Uswatun mungkin Kak, coba Kak. Kemarin sudah ya refleksi ya? Ya nggak apa-apa, sekali lagi. Boleh Kak refleksi tentang pembelajaran hari ini Kak, tentang pembelajaran penyajian tugas gerak. Terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya. Mungkin sedikit refleksi hari ini tadi ada beberapa materi yang clue atau syarat itu menjadi masukan yang luar biasa untuk saya pribadi. Terlebih mungkin saya pribadi ketika di lapangan lebih sering menggunakan fluid gitu ya. Memang kondisinya banyak cara lain untuk kita menggunakan isyarat gitu. Mungkin itu sih dari saya. Mohon maaf, topiknya sambil rapat 5, jadi agak berisik. Oke, baik. Terima kasih Kak Uswatun telah merefleksikan pembelajaran hari ini, yaitu tentang Q atau isyarat. Ya, mungkin benar kita banyak yang bisa kita lakukan selain menggunakan fluid. Oke, dari kelompok 3, sekarang kelompok 3. Nah, ini Kak Gama nih, kayaknya udah selesai nih. Silakan Kak. Oke, baik Kak. Sebelumnya mungkin karena saya juga tadi kan agak ada hambatan ya, kurang menyimak ya, jadi kayak kurang menyimak situ. Jadi untuk tadi itu informasi yang menarik itu sama tadi tuh, kayak hampir sama sebenarnya kayak Kak Uswatun, tentang nggak cuma lewat fluid aja gitu kan. Ternyata itu bisa juga kan kayak isyarat-isyarat segala macam. Mungkin kayak ibaratnya itu pembelajarannya itu kalau misalnya cuma fluid doang kan bosen ya, ibaratnya anak-anak itu cuma kalau misalnya modal fluid ya udah fluid toh gitu, padahal masih ada cara yang lain kayak gitu. Terus ibaratnya itu banyak juga yang saya tahu yang kayak tujuan ibaratnya itu tujuan pembelajaran tugas gerak itu kan salah satunya itu kan kayak menumbuhkan sikap positif ya terhadap aktivitas fisik ya gitu. Jadi ibaratnya itu di pembelajaran PJOK itu salah satunya itu sebagai bagian dari gaya hidup sehatnya anak-anak atau siswa gitu di sekolah. Gitu aja nih Kak. Iya. Oke, baik, terima kasih Kak Gama atas refleksinya. Ya, sama seperti Kak Uswatun, yaitu tentang isyarat ya Kak ya. Lanjut. Oke, informasi yang menarik ingin berbagi. Oke, ini tadi sudah masuk ya, sama nih pertanyaannya yang pertama nih. Oke, sudah masuk. Nah, oke. Ya, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, pada akhir sesi ini kita akan saling belajar ya Kak tentang berbagi referensi penyajian tugas gerak ya, dari berdasarkan pengalaman ataupun temuan yang kakak-kakak tadi hasil diskusi. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas gerak. Oke Kak, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Mungkin saya sudah kita screenshot.
Sebentar. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini dalam diskusi tatap maya yang ke-10 ya kak ya, pada hari Jumat ini. Semoga apa yang tadi kita sudah diskusikan itu menjadi satu pembelajaran yang baru buat kita dan bisa menjadikan satu referensi ya palingnya setelah kita pelajari tadi buat kita mengajar ke depannya. Baik, kita hentikan stop screen. Oke, baik kakak-kakak, mungkin sebelum kita akhiri ada yang perlu dipertanyakan atau diperhatikan untuk kegiatan PTM besok. Jadi kakak-kakak nanti hari Senin sudah dapat surat tugasnya ya kak ya? Sudah. Oke, baik. Surat tugasnya silakan kakak-kakak disposisi ke kepala sekolah ataupun ke TU untuk surat izin keluar kak, supaya lebih aman. Jadi nanti tinggal dibawa surat izinnya saja. Sebenarnya sih sudah dari surat dari dinas sudah aman, tapi ada alangkah baiknya bisa lebih dari kepala sekolah. Untuk yang peralatan ataupun perlengkapan yang disiapkan nanti pada saat di PTM ataupun di luring, kakak-kakak wajib membawa laptop ya kak, semuanya wajib membawa laptop, yang mana laptop itu nanti akan digunakan nanti untuk belajar sama seperti daring seperti di sana, tapi nanti untuk bisa mengerjakan tugas. Lalu handphone ya sudah pasti dibawa handphone dan kuota kak, pasti nanti kuota karena akan koordinasinya lebih banyak lewat handphone nanti pada saat istilahnya pengajian tugas. Nanti setelah kegiatan luring nanti akan ada benefit buat kakak-kakak semuanya ya, mungkin nanti dari uang pulsa akan diberikan ataupun transport yang akan diberikan buat kakak-kakak semuanya. Jadi saya harap kakak-kakak semuanya tidak ada yang izin besok untuk tidak hadir, semuanya hadir karena satu hari izin itu akan kita hadir akan laporannya akan panjang gitu kan. Jadi lebih baik kakak-kakak kalau memang ada tugas ataupun ini bisa dikondisikan dari sekarang. Gitu kak. Ada yang perlu didiskusikan lagi tentang PTM besok? Kecuali darurat. Izin kak, sekolah jam berapa ya kak hari Senin itu? Hari Senin nanti mulainya biasanya jam 8 kak, pembukaan jam 8. Tapi diharapkan sudah datang ya seperti kita biasa aja ngajar jam 7 ataupun setengah 7. Untuk pakaian apa itu kak? Oh awal. Ya, untuk pertemuan pertama kesepakatan kita batik ya kak. Ya, tapi nanti ada instruksi juga mungkin pas hari Senin itu hari Sumpah Pemuda ya. Ya, tanggal 28. Nah, makanya itu nanti coba dikondisikan dulu dengan nanti saya akan kondisikan dengan BPGP apakah istilahnya ada nuansa tertentu yang akan digunakan. Tapi biasanya untuk pertemuan pertama menggunakan batik kak. Batik bawahannya hitam. Pakai sepatu olahraga tidak apa-apa kak. Tidak usah sepatu ini biar lebih fleksibel gitu kak. Nanti kakak-kakak akan pulang pergi ke sana kayak jadi kalau yang mau disurvei dulu ya boleh sekalian, tapi kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa juga. SD Lender 14 ini masuk ke JT 2 ya. JT 1 Lender 14. JT 1 Duren Sawit. JT 1. Iya. JT 1 ya kak. Oh, ya. Oke. Ada lagi kak yang ditanyakan kak terkait ini? Oke, kalau enggak saya mau ini juga nih konfirmasi untuk masalah
apa namanya, tugas ya Kak. Ada beberapa kakak-kakak yang tugasnya mungkin formatnya salah. Seperti misalnya video pembelajaran itu yang diupload itu ininya Kak ya, link YouTube-nya Kak. Jadi kakak-kakak harus upload dulu ke link YouTube, baru di-upload link YouTube-nya di LMS. Jadi kalau kakak kirimkan link Google Drive ataupun link video, saya nggak bisa ngelihat gitu Kak. Hujan gitu. Kalau misalnya yang langsung upload itu nggak masalah ya? Langsung ke LMS video langsungnya, nggak ke YouTube? Nggak bisa Kak. Oh itu gitu. nggak bisa kebuka Kak. Oh. Makanya kan ada notifikasi yang saya berikan di tugasnya. Kalau di situ ada tulisan ada incomplete, ada yang complete. Kalau yang complete mungkin sudah bisa terbuka gitu ya. Dan yang incomplete itu mungkin kendalanya seperti itu. Jadi mungkin link Google Drive atau link video gitu yang dikirimkan, jadi kayaknya nggak bisa buka. Terus perlu dicantumkan, saya lupa kemarin kalau misalkan RPP-nya Kak. Jadi kalau misalkan ada RPP-nya tentang terkait video itu silahkan dilampirkan aja di kolom komentarnya Kak. Nah kalau link apa itu bisa dilampirkan kalau RPP. Gitu Kak. Itu untuk video. Nah untuk tugas-tugas yang lain mudah-mudahan udah selesai. Kayaknya udah selesai. Nanti di sana pada saat PTM saya harap koordinasi korlas kayak, jadi koordinasi kelasnya berjalan kan nanti di sana ya, siapa yang jadi sekretaris ataupun ketua ataupun ketua kelas, sekretaris ya, bendahara ataupun kalau bendahara mungkin nggak terlalu ini ya, ketua sama sekretaris saja, mewakil paling nggak. Nanti akan diberikan tugas tertentu Kak. Oke, baik kakak-kakak, cukup. Wah, pas asar nih. Ada lagi yang ingin didiskusikan atau kita diskusikan bersama ataupun pertanyakan terkait PTM besok? Berarti untuk PTM selanjutnya itu Kak, berarti nanti sampai jam 3 ya? Sampai jam 3 sore ya? Jadwalnya sih kayaknya seperti itu Kak, sampai jam 5 kalau nggak salah Kak. Wow. Kalau dari jadwalnya sampai jam 5 Kak, dari jam 7 sampai jam 5. Nanti agama minta diskon waktu. Iya nih, aduh. Yang teman-teman mau jalan bareng ya silakan aja, bisa dikondisikan. Saya dari Bekasi berarti. Nah deket lah masih, yuk bisa. Nanti kalau ada kendala-kendala terkait misalnya kendala di perjalanan ataupun ini, konfirmasi saja Kak, saya kehabisan bensin gitu. Misalnya gitu ya Kak, bisa koordinasi saja. Yang penting ada koordinasi Kak antara kita kelas ini, gitu Kak. Yang penting kita satu kelas ini kita tuntaskan bersama-sama Kak, bareng-bareng gitu kan. Semuanya selesai, semuanya lulus gitu kan. Jadi yang ada di sini semuanya saya harap lebih kompak lagi gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman atau kakak-kakak yang lain misalnya kesulitan, silahkan Kak, saling bantu aja. Gitu. Karena kita juga bakal berkontribusi kepada rekan sejawat ataupun apalagi di sini sifatnya kita sedang diklat bersama Kak. Gitu Kak. Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan doa. Nah ini terang semua nih, ada yang kameranya. Yuk tutup dengan doa Kak. Gimana Kak Firman itu siswanya sudah keadaannya gimana? Alhamdulillah, Kak Taufik sudah sadar, udah pulang ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, nah, memang terima kasih doanya kakak semua. Siap. Oke, sekarang Kak siapa ya yang di atasnya doa? Saya deh.
Gantian. Kak Khairudin aja coba. Oh Kak gitu. Khairudin. Oke, Semangat banget Kak. Ayo Kak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk mengakhiri pertemuan tatap maya hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita menambah wawasan, menambah pengalaman, dan juga kita berharap dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita ketemu Senin depan, Senin besok untuk PTM. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Sebelum kita tutup, sama-sama kita mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai Alhamdulillahirrabbilalamin. Besok dengan kondisi sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Topik. Kita foto dulu Kak, jangan lupa Kak. Ayo. Tuh saya nggak bisa gerak nih. Siapa yang mau screenshot Kak? Saya deh, saya ya. Oke Kak Gama, silakan Kak. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Saya lagi Kak, ayo. Saya yang mantap dah. 1, 2, 3. Oke, mantap semuanya. Sudah Kak. Oke baik Kak, terima kasih atas waktunya. Yang mau pulang ke rumah hati-hati nanti pada saat perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Taufik. Terima kasih, Kak Taufik. Terima kasih semua. Terima kasih Kak.